kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam ruangan ini dalam rangka untuk diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Ida Safrida Sri Nurdiana, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, untuk mendiseminasikan budaya positif tugas modul 1.4. Nah, dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada keyakinan kelas. Kemudian juga budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian juga ada restitusi segitiga restitusi. Nanti akan ada praktek ya. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Tujuannya guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. Lydia Muleser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma, stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif.
berpasangan, silakan salah satu menggenggam yang sebelumnya sudah diisi sesuatu yang berharga. Silakan praktek Bapak Ibu untuk salah satu menggenggam tangan, yang satunya berusaha untuk membuka. Silakan dipraktekkan. Ya, Bapak. Ini semata. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, silakan dipraktekkan. Ya, salah satu berusaha untuk membuka kepala tangan. Silakan. Misalkan Pak Sugeng berusaha membuka kepala tangan dan Pak Masudi yang Bu Yuni mau berusaha membuka kepala tangan dari Bu Rizka. Akri membuka kepala tangan dari Pak Taufan. Pak Imam membuka kepala tangan, berusaha membuka kepala tangan dari Pak Hasan. Kemudian ini Bu Ayu berusaha Bu Fitri berusaha membuka kepala tangan dari Bu Ayu. Silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, coba sekarang ceritakan apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk berusaha membuka kepala tangan tadi. Saya persatu dulu caranya membuka kepala tangan itu tidak keseluruhan tapi persatu terjadi gitu caranya buka satu baru bisa terbuka. Pak Sofwannya bagaimana? Berusaha menutup atau bagaimana? Berusaha berkuat bisa cukup buka. Saya mau tanya Pak Sofwan, kenapa kok berusaha menutup? Saya berusaha untuk biar tidak terbuka. Kenapa Pak? Kenapa saya nggak ingin terbuka, tapi tertutup? Karena apa? Karena itu rahasia saya. Ya, betul. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang angkat tangan akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuka kepala tangan, itu ya kan ya. Karena apa? Ada sesuatu yang berharga dalam tangan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapakah yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang memegang kendali ya diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Rizka. Jadi sebenarnya yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri, ya. Kita berusaha untuk bagaimana akan membawa sesuatu itu ke arah kebaikan atau ke kebaikan. Jadi kita sendiri, tergantung pada orang lain atau tidak, itu ya. Nah, miskonsepsi teori kontrol Dr. William Bendesser yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, menurut Stephen R. Covey, jika kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ancaman kita. Kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ubah bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon. Stimulus responnya yaitu realitanya kebutuhan kita sama. Jadi untuk mencapai suatu tujuan bersama, visi dan misi sama, maka ada teori kontrol, ada kontrolnya, yaitu realitanya kebutuhan kita berbeda. Kalau tidak ada teori kontrolnya, maka semuanya ingin maju sendiri, itu ya. Jadi ada realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda teori kontrolnya. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang
berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri tadi ya. Tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kontrolnya model berpikir menang, jadi tidak ada kalah. Gitu ya. Jadi tujuan disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian akan tetapi perilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi tujuan disiplin positif. Nah, makna data disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi orang lain boleh mendisiplinkan kita, gitu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ketika itu jawabannya orang lepasi pangan, nging urwa kuat kuasi aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus bisa bagaimana memerintahkan diri kita sendiri. Disiplin menurut Diana Dosa yaitu disiplin. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri, ya. Tidak ada paksaan dari luar, gitu. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Diana Glasser menunjukkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya tetap ada pada diri kita sendiri, ya. Motivasinya itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi. Ini yang pertama, Profil Pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama Profil Pelajar Pancasila, yang kedua dari Bayu. Kemudian yang ketiga 9 pilar karakter. Ini silakan bisa Bapak Ibu simak. Kemudian ini yang keempat, nah ini lifelong guidelines and life skill, keterampilan hidup. Ada juga petunjuk hidup. Ini yang hidupnya bisa Bapak Ibu simak. Kemudian yang kelima, the 7 essential virtue. Ada suara hati, kontrol diri dan sebagainya. Nah ini juga dari proyek nilai-nilai kebajikan.
hanya Bapak Ibu ketahui saja dari 6 organisasi. Nah, sekarang diskusikan dan sepakati apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, apakah perlu diubah atau ditambah? Silakan Bapak Ibu berikan pendapatnya. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, apakah perlu diubah atau ditambah? Ya, silakan Pak Imam. Bapak Imam silakan. Ditambah Bu. Apa saja? Satu, kalau misalnya di sekolah kita itu antara guru sama guru itu saling salam kalau bertemu, itu ditambah juga kalau perlu ada kebiasaan sholat duha di sekolah bagi guru muslim. Yang kedua, gerakan siswa yang saat ini misalnya sudah kalau ketemu guru salaman, ditambah lagi juga bisa juga diadakan sholat duha bersama. Itu mungkin iya bagi yang muslim. Kalau selama ini kan sudah ada, cuma belum menjadi aturan yang baku. Kalau perlu diadakan, karena ini penting mengawali pembelajaran seperti itu. Ya. Aplaus untuk Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Ya, jadi Pak Imam tadi mengatakan bahwa perlu ditambah ya, ada halaman. Sepertinya sudah tiap kita datang salaman sama guru. Kalau sholat duha belum ya, sendiri-sendiri masih kalau sholat duha, jadi pribadi masing-masing. Kemudian siswa kalau datang ke sekolah belum salaman sama guru, sepertinya sudah ya. Sudah di depan itu kan ya. Kalau sholat duha yang siswa juga sendiri-sendiri masih ya, belum ada peraturan harus sholat duha gitu ya. Ya bisa. Terima kasih Pak Imam. Nah sekarang ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Diana Gosen dalam hukumnya dia menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya lebih setuju ke yang nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasinya dari dalam diri kita. Ya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian boleh tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid, ya. Nah, sekarang kita latihan membedakan hukuman dan konsekuensi. Saya kasih ini ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu diisi masuk hukuman atau konsekuensi. Saya kasih waktu 5 menit ya. Diisi.
Ada yang sudah selesai? Belum. Belum. Ya, sudah. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk apa Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, kenapa? Saya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambatnya itu memang saya sudah tidak dikehendaki. Maksudnya apa itu? Menurut saya ini terlambatnya itu kan sudah tidak dikehendaki. Jadi mungkin karena ada faktor lain, dia apa maksudnya? Saya terlambat itu. Mungkin ini ya. Iya, gue udah baca buku si Lolo itu. Untuk saya maksimal. Gue udah belajar buku kan. Bagaimana yang lain? Konsekuensi, karena kan siswa tidak boleh terlambat, maka konsekuensinya kalau terlambat ya dengan menulis seperti itu. Terima kasih. Pak Sofan. Sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Karena apa? Karena siswa sudah tahu jam berapa siswa masuk ke sekolah, 6.45. Jika terlambat itu konsekuensinya. Belajar apa? Dengan mencatat 100 kali dalam buku, itu konsekuensinya. Ya. Makasih. Aplaus untuk Bapak Sugeng, Bapak Imam dan Pak Safwan. Ini masalah konsekuensi karena ada kesepakatan sekolah berupa aturan sekolah yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama, konsekuensinya ya masuk konsekuensi. Terima kasih. Aplaus untuk Bapak Hasan. Terima kasih. Memang masuk ke konsekuensi karena memang ada aturan sebelumnya ya Pak Sugeng. Terima kasih. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk dalam hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan coretan yang dibuat di meja tulis konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain pada grup piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini masuk
Nah, sekarang masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jensen Gosen tahun 96. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Jadi mereka dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini memberikan penghargaan menghukum seseorang. Nah, itu kan di tahun-tahun sebelumnya kemarin memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, termasuk yang positif membangkitkan motivasi belajar. ya, Memberikan penghargaan masuk hukuman. ya. Jadi penghargaan itu bisa masuk dalam hukuman, juga bisa dalam motivasi, ya Pak ya. Kita tidak baik juga ketika memberikan penghargaan terus-menerus kepada siswa. Itu juga akan menghukum siswa. Dia akan tergantung pada penghargaan yang Bapak berikan. Seperti itu. Ya. Jadi memang kan karena dari diri sendiri. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kita Ada sesuatu. karena ada sesuatu, betul. Penghargaan. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi. Nah, ini kalau motivasi dari dalam diri itu lebih baik. Dan ketika misalkan ya saya ngajar, ketika saya mengajar selalu memberikan feedback kepada siswa, penghargaan pada siswa. Kemudian saya tidak masuk, ada guru lain yang mengajar, dia tidak memberikan penghargaan pada siswa, maka siswa akan berbeda sikapnya pada guru tersebut ya. Nah, ini yang dinamakan kenapa kok penghargaan itu menghukum itu ya. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi. Nah, ini kalau motivasi dari dalam diri itu lebih baik. Dan ketika misalkan ya saya ngajar, ketika saya mengajar selalu memberikan feedback kepada siswa, penghargaan pada siswa. Kemudian saya tidak masuk, ada guru lain yang mengajar, dia tidak memberikan penghargaan pada siswa, maka siswa akan berbeda sikapnya pada guru tersebut ya. Nah, ini yang dinamakan kenapa kok penghargaan itu menghukum itu ya. Tujuan segitiga restitusi. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menanamkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, tapi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan maksa, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter
restitusi itu menguatkan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu ya. Nah, ini segitiga restitusi, ada sisi pertama yaitu menstabilkan identitas, sedangkan sisi kedua ada validasi tindakan yang salah, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya kemarin praktik di kelas saya skenario, karena ada 2 kasus kemarin. Saya ambil 1 kasus saja. Ketika murid kelas 11.1 sedang mengerjakan soal ulangan harian, saya melihat ada salah satu murid yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 11.1 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua murid kelas 11.1, yaitu jujur. Yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah ini. Untuk siswa kelas 11.1 pakai segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini proses menanyakan keyakinan.
ini testimoni. Saya merasa senang berbicara dengan sangat berbeda. Saya merasa senang berbicara dengan sangat berbeda. Saya tidak akan menyampaikan lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya sendiri. Tahu cara memperbaikinya, saya tidak akan menyampaikan lagi sehingga saya akan menjadi orang yang jujur. Terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, sekarang kita isi kuesioner kebutuhan manusia. Bapak Ibu diisi kuesionernya. Saya kasih waktu 5 menit saja, hanya pilih saja sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang selesai? Pak, ini sudah ada yang selesai? Nomor berapa yang paling tinggi? Perhatikan ini, nomor 1 sampai 10 ungkapan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 11 dan 20 itu ungkapan kebutuhan kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu ungkapan kebutuhan kebebasan. Nomor 31 sampai 40 itu ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Jadi yang tertinggi dari nomor berapa sampai nomor berapa itu yang terpenuhi, ya. Kalau yang rendah berarti yang belum terpenuhi. Coba sampai yang sudah
21 sampai 30 yang tertinggi. Yang terendah berarti 21 sampai 30 berarti Budiska kebutuhan kebebasan sudah terpenuhi, ya. Kemudian yang terendah 1 sampai 10 berarti kebutuhan utama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima belum terpenuhi ya Bu. Bapak Imam? Nomor 21 30. Oh, berarti 21 sampai 30 berarti kebutuhan kebebasan terpenuhi, tertinggi. Kemudian yang terendah 31 sampai 40. 31 sampai 40 kebutuhan akan kesenangan, perlu piknik. Iya. Nah, sudah ya Bapak Ibu, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Rizka dan Bapak Imam. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau atau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol restitusi menurut Diana: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang silakan perhatikan, ada video di sini, bisa disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini praktek posisi penghukum contohnya ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa Itu posisi penghukum. psikis. Jadi Bapak Ibu kalau seperti itu pada muridnya berarti penghukum. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan
dalam posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sekarang posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah berlalu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dalam posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau
kontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, sekarang posisi manajer. Ini yang paling ideal untuk kita sebagai guru ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian tadi 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah pendapat. Nah, untuk keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak monoton dibuat pada awal pembelajaran, nanti di semester berikutnya boleh ditinjau kembali. Ya. Prosedur pembuatan
pembentukan keyakinan kelas. Silakan warga sekolah atau murid di kelas, di kelas untuk berdua pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil jumlah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan pilih kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid atau murid ya. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah ini contoh praktiknya ya. Kemudian ini saya kemarin juga praktek. Bisa Bapak Ibu praktekkan, bisa langsung ini saja ya, tidak terlalu lama. Ya. Terima kasih. Demikian tadi perkara tentang diseminasi budaya positif bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas atau di sekolah. Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Terima kasih. Kita beri aplaus dulu atas materi ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, guru SMA Negeri 1 Kaliangat. Saya teman sejawat dari Ibu Ida Safrida, calon guru penggerak angkatan ke-7. Setelah saya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ida Safrida, ternyata banyak perubahan, terutama pada siswa. Siswa lebih disiplin sehingga lebih menggunakan budaya positif di kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Faisal Akbar dari kelas 11-1 dari SMA Negeri 1 Kaliangat. Selama ini, Bu Ida telah banyak mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebajikan. Juga kita telah membuat kesepakatan dengan dasar nilai-nilai kebajikan. Untuk itu, kami dan teman-teman semua sangat merasa senang atas kesepakatan yang sudah kami sepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.